Pemirsa, 5 hari usai diterjang banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh, warga mengeluhkan minim air bersih. Ya, warga terpaksa pemirsa menggunakan air banjir untuk mencuci pakaian. Sejumlah korban banjir di Desa Meuna Sabie, Kecamatan Meurah 2, Pidi Jaya terpaksa menggunakan genangan air banjir untuk mencuci pakaian mereka. Para korban ini sudah 5 hari tidak mandi dan hanya memakai pakaian kotor bekas banjir. Para korban tidak memiliki pakaian bersih karena rumah mereka tertimbun bekas material lumpur. Mereka pun mengeluh belum mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa air bersih dan pakaian. Rumah semuanya tenggelam. Tanah semuanya, tengok tuh tanah. Jadi nggak bisa kita masuk lagi. Semuanya nggak bisa kita ambil lagi. Oke, untuk air bersih bagaimana nih air bersih? Nggak ada. Jadi sumur semuanya udah kotor. Cuci pakaian nggak ada nih di air kotor ini dulu nih ya. Para korban berharap pemerintah segera mendistribusikan bantuan berupa pakaian, makanan, dan air bersih. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini terkait banjir di Aceh, ada rekan kami jurnalis iNews Jamal Pangwa di Pidi Jaya Aceh. Ya, rekan Jamal, seperti apakah kondisi para korban banjir di sana? ya kondisinya sekarang masih sangat parah, di mana masyarakat masih mengungsi karena rumah-rumah mereka masih tertimbun longsor. Diperkirakan lumpur yang menimbun rumah warga sekitar 2 hingga 3 meter. Ya, Jamal, artinya hingga saat ini apakah bantuan sudah mulai masuk ke sana, bantuan dari pemerintah pusat dan semuanya? Untuk sementara bantuan sudah masuk, namun untuk distribusikan ke lokasi-lokasi masih sulit karena akses jalannya masih berlumpur karena kendaraan maupun roda 2 dan roda 4 susah untuk masuk ke lokasi. Baik, hingga kini tercatat ada berapa warga terdampak banjir, baik yang meninggal dunia, masih dalam pencarian maupun yang mengungsi, Jamal? Untuk yang mengungsi diperkirakan sekitar 7.000 lebih yang menempatkan tempat-tempat musala yang masih bisa dipakai dan posko-posko yang telah dibuka oleh pemerintah, baik punya TNI, Polri, dan relawan. Untuk jumlah total korban meninggal dunia diperkirakan sekitar 20 dan hanya sekitar 4 orang yang baru ditemukan, sedangkan yang lain masih dilakukan pencariannya. Ya, Jamal, Anda katakan masih banyak wilayah di sana terisolir dan sini sudah berjalan berhari-hari, rekan Jamal. Apa yang menghambat penanganan di sana? Yang pertama karena keadaan jalur lalu lintas nasional Medan Banda Aceh putus hingga menghambat untuk masuknya BBM ke daerah, dan juga dengan padamnya listrik serta air warga pun masih tidak bisa digunakan, sehingga itulah yang terhambat lalu lintas dan jalur untuk evakuasi. Baik, tadi Anda katakan ada 7.000 lebih warga yang mengungsi. Bagaimana kondisi kesehatan mereka saat ini di pengungsian? Mereka saat ini sudah mulai terserang penyakit sesak dan demam. Banyak anak-anak dan para laki-laki karena mereka sudah berhari-hari tidak mandi karena pakaiannya pun hanya satu di badan hingga mengalami demam. Ya, rekan Jamal, informasi yang kami dapatkan, informasi benarkah di sana ada beberapa kampung yang hilang pasca banjir ini? Untuk sementara hanya beberapa sekolah yang terbaru bawa arus, dan begitu juga kampung yang di Pantai Gelima, Melasalu itu sudah di porak-poranda. Baik, masih ada korban hilang, kemudian ketinggian lumpur mencapai 2 hingga 3 meter di permukiman warga. Lalu bagaimana dengan petugas dan juga alat berat yang dikerahkan ke sana? Apakah jumlahnya sudah cukup memadai atau masih sangat dibutuhkan alat berat maupun tambahan petugas untuk melakukan penanganan pasca banjir di sana, Jamal? Untuk alat-alat beratnya masih sangat minim karena hanya beberapa alat yang beraktivitas. Yang pertama kendalanya di BBM-nya mungkin bisa saja karena memang alat beratnya yang punya pemerintah setempat masih kurang.
Oke, Jamal, kalau proses evakuasi petugas untuk para warga yang terisolir hingga saat ini seperti apa sejauh ini kondisinya? Untuk sementara ke lokasi menuju ke tempat isolir melalui jalan kaki dan menyeberangi sungai-sungai, insya Allah sudah mulai bisa masuk sedikit-sedikit. Baik, Jamal, kalau dari cerita warga setempat ini sebetulnya bagaimana awal mula kronologi banjir atau air bah ini tiba-tiba datang menerjang wilayah mereka? Ya, pertama dikarenakan intensitas hujan tinggi selama hampir 2 minggu di kawasan Kabupaten PD Jaya, dan air sungai pun deras, debitnya pun tinggi sehingga membuat limpahan air itu naik ke pemukiman warga. Ya, bagaimana dengan bantuan di sana, rekan Jamal? Apakah masih minim untuk mendapatkan bantuan untuk para warga di sana? Bagi warga terisolir masih minim karena untuk distribusinya sangat sulit karena memang jalan sudah berlumpur sekitar 2 hingga 3 meter, sulit untuk dilalui kendaraan. Maka banyak warga yang terisolir yang belum mendapat makanan dan bantuan dan lainnya. Baik Jamal, terima kasih banyak Jamal. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari PD Jaya Aceh. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati. Baik. Personil TNI terus mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kecamatan Pereulak, Barat Aceh Timur. Ya, proses penyelamatan warga pun dilakukan dengan rakit darurat. Menggunakan rakit darurat, personil TNI berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kecamatan Pereulak, Barat Aceh Timur. Petugas menerobos banjir setinggi 2 meter menyisiri sejumlah perkampungan untuk mengevakuasi satu persatu warga yang terjebak di dalam rumah. Sejumlah anak-anak hingga lansia dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 300 personil diterjunkan untuk proses evakuasi ini. Sementara akibat banjir, ribuan bangunan rumah warga dan fasilitas umum rusak. Sebanyak 200.000 orang mengungsi dan menelan 30 korban jiwa. Sepekan dilanda banjir, 3 kecamatan di Aceh Timur terisolir. Akses jalan terputus, bantuan makanan pun tidak dapat didistribusikan. Akibatnya ratusan kepala keluarga di Kecamatan Simpang Jernih, Rantau Selamat dan Kecamatan Lokop Serba terancam kelaparan. Kawasan perbukitan, masyarakat yang mengungsi di daerah-daerah pedalaman itu tidak bisa keluar. Maka logistik makanan yang harus kita suplai ke sana. Masalahnya kita tidak memiliki logistik makanan. Semua stok di gudang habis. Akses transportasi dari Banda Aceh ke Aceh Timur tidak bisa. Jalur satu-satunya bantuan adalah masuk melalui laut dengan kapal. Sebelumnya, banjir bandang melanda 23 kecamatan di Aceh Timur, menyebabkan kerusakan parah. Dari Kabupaten Aceh Timur, Yusradi, iNews melaporkan. Ya, Kota Sibolga dan wilayah Tapanuli Tengah mengalami krisis air bersih pasca bencana banjir dan longsor. Ratusan warga terpaksa memburu air di tepi jalan raya di kawasan Sibolga. Usai pasca dilanda bencana, warga di Kota Sibolga, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih. Air bersih saat ini menjadi kebutuhan paling mendesak karena air di permukiman mereka belum mengalir normal. Sudah berapa hari Pak ngambil air bersih di sini? Seminggu lah. Seminggu ya? Iya. Apa harapannya Pak? Kalau bisa air apa? Sampaikan Pak. Iya, biar aman Pak ya. Pemerintah Kota Sibolga, TNI, Polri, dan pihak terkait masih berupaya menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik darurat. Namun ketersediaan belum mampu mengcover semua kebutuhan masyarakat. Petugas di lapangan terus mengimbau warga agar mengantri secara tertib dan bergilir saat pengisian air dari pancuran umum guna mencegah kerumunan tidak terkendali. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan.
Akibat longsor pemirsa, ratusan warga Nagari, Pasi, Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ini masih terus mengungsi. Ya, sementara itu 3 orang meninggal dunia dan puluhan rumah warga rusak di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Sejumlah warga di Kenagarian Anduring Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat sudah mulai membersihkan rumah mereka. Pemilik rumah berani membersihkan rumah karena cuaca di daerah tersebut sudah mulai bersahabat. Saat ini masyarakat di Anduring membutuhkan air bersih dan penerangan. Saluran air PDAM dan listrik dari PLN sudah 4 hari terputus. Sementara bantuan makanan dan pakaian sudah disalurkan ke daerah tersebut. Kejadian longsor di sini Jumat malam setelah sholat maghrib sekitar menjelang jam 7. Gitu. Perkiraan menjelang jam 7 malam. Berapa rumah yang kena? Bangunan ada 4 rumah, 1 musola. Yang dihuni ada 14 orang warga. Sementara sebanyak 600 warga masih mengungsi di Surau Tanjung Nagari, Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 6 hari sudah mereka mengungsi karena rumah mereka masih dipenuhi lumpur. Yang di Surakoto itu ada 164 jiwa, yang di Surau Tanjung ada 153 jiwa. Ini korban longsor atau gimana nih, Pak? Yang khusus di Surakoto ini korban longsor dan untuk pengamanan evakuasi yang mungkin akan berbahaya berada di sekitar sepanjang bukit yang terkena longsor. Jadi dalam hal ini seluruh warga untuk sampai hari ini sudah 2 hari belum kita perbolehkan untuk pulang ataupun beraktivitas di rumah karena bukit sepanjang rumah penduduk itu masih sangat labil. Saat ini bantuan sudah mengalir di tempat pengungsian berupa makanan dan pakaian. Namun akses jalan di daerah tersebut terputus karena material tanah longsor masih memenuhi badan jalan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan.